Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang dengan iman percaya. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menolong kami. Kami yakin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya, kami mengandalkan-Mu Tuhan, Kau Allah yang setia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya akan janji-Mu, akan kebenaran firman-Mu, akan pribadi-Mu Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Untuk kami hidup dalam kebenaran firman-Mu dan menggenapi janji-janji-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan lompat ya, langsung di Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budak-budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dan tahun itu janganlah kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi janganlah kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Jangan kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapan dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya,
maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman. Tentram, tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman, tentram. Apabila kamu bertanya apakah yang akan kami makan dan dalam tahun yang ketujuh itu, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberikannya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8, kamu akan menabur. Tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga ia menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu hingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan. Dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun, itu rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel. Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Dan padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, firman Tuhan ini berbicara tentang prinsip Sabat. Dan secara khusus, Sabat yang dibahas di perikop ini bicara tentang Sabat atas tanah. Tuhan memerintahkan dan mengatur bahwa setiap tanah hanya boleh ditanami selama 6 tahun. Tahun yang ke-7 harus dibiarkan Sabat bagi Tuhan. Dan setelah 7 kali Sabat, maka tahun yang ke-10 disebut tahun Yobel. Semua tanah yang terjual karena mungkin pemiliknya jatuh miskin dikatakan, harus dibebaskan. Dalam tahun Yobel itu, setiap keluarga diperkenan kembali memiliki tanahnya masing-masing, tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Tanah bagi orang Israel sangatlah penting karena berbicara tentang perjanjian bersama dengan Tuhan. Tanah itu bukan cuma tanah warisan dari orang tua, tapi tanah warisan atau perjanjian yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Jadi bagi setiap orang Israel tidak boleh kehilangan tanahnya.
Mungkin terjadi di perjalanan hidup keluarga mereka, terjadi kebangkrutan, jatuh miskin, tanah itu tergadai atau terjual, maka harus boleh ditebus. Dan bila tidak bisa menebusnya, pada tahun ke-50 harus dikembalikan semua kepada pemilik tanahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, esensi daripada perintah Sabat bagi tanah ini sebenarnya adalah bicara tentang penebusan. Ketaatan umat atas ketetapan ini akan mengandung janji berkat dan pemeliharaan Tuhan. Mereka akan hidup aman dan nyaman menikmati hasil tanah tersebut, dan kebaikan Allah dan pemeliharaannya akan dinyatakan saat umat memelihara Sabat bagi tanah itu. Bagi tanah yang mendapat perhentian atau istirahat akan terbebas dari eksploitasi untuk mengembalikan unsur-unsur haranya. Bagi umat Israel, mereka bisa beristirahat dan mereka bisa menikmati hasil panen, menikmati hubungan dengan keluarga, merayakan hari raya. Dan untuk mengcover itu semua, Tuhan berjanji bahkan di tahun yang ke-6 Tuhan akan berkati 3 kali lipat. Sehingga cukup untuk tahun ke-7 dan tahun ke-8 pun saat mereka mulai menabur kembali. Tentu mereka belum menuai, tapi mereka cukup karena di tahun ke-6 sudah disiapkan sampai 3 kali lipat. Sehingga sampai tahun ke-9 pun mereka masih terpelihara. Bila di tahun ke-9 mereka panen kembali, berarti mereka masih bisa menampung atau menabung janji berkat yang luar biasa, sekaligus juga melindungi setiap umat Tuhan atas tanah perjanjian yang Tuhan beri. Tanah perjanjian yang Tuhan beri tidak akan terlepas dari tangan umatnya. Demikian indah Tuhan merancang kehidupan umatnya. Sekarang aplikasinya di kehidupan kita. Kita tidak menanam seperti orang Israel pada waktu itu, tapi pada prinsipnya kita juga menabur melalui pekerjaan. Sabat intinya adalah hari perhentian untuk Tuhan, untuk beribadah. Bila kita memelihara Sabat kita, Tuhan berjanji memelihara, memberkati kita 3 kali lipat di hari yang ke-6, di usaha pekerjaan kita, maka akan ada kelimpahan. Yang dibutuhkan di sini adalah iman percaya. Penebusan terjadi saat kita percaya akan karya Tuhan. Maka janji pemeliharaannya akan juga dinyatakan atas kehidupan kita. Mari pelihara hari Sabat untuk kita khususkan bagi Tuhan. Memuji menyembahnya, melayani Tuhan, dan juga melayani keluarga dan sesama jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami diberi kesempatan untuk hidup memuliakan Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami pentingnya Sabat, hari perhentian bagi Tuhan. Bahkan alam pun harus diberi Sabat bagi Tuhan, karena Engkaulah pemilik alam semesta ini. Memelihara hari Sabat berarti percaya sepenuhnya Tuhan sebagai pemelihara, pencipta, penguasa alam semesta, penguasa kehidupan kami.
Memelihara hari Sabat berarti menyatakan iman percaya kami kepadamu. Dan Kau memperhitungkan itu sebagai ketaatan. Dan Kau memberkati umatmu dengan janji pemeliharaan yang luar biasa. Dengan kelimpahan, dengan pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati usaha pekerjaan